warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam video kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai pimpinan jihad, jabatan qadi dan jabatan mazalik di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Baiklah, berikutnya adalah pengertian qadi. Qadi berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti seorang hakim yang memutuskan suatu permasalahan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam sendiri tidak memisahkan antara masalah hukum dengan masalah agama. Biasanya seorang qadi itu identik dengan orang yang alim. Orang yang alim adalah orang yang memiliki pengetahuan agama yang luas. Nah, di sini ada 7 syarat menjadi qadi. Yang pertama adalah seorang pria. Yang kedua adalah orang yang merdeka. Yang ketiga adalah muslim. Yang keempat adalah orang yang berkredibilitas tinggi. Yang kelima adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang syariat Islam. Yang keenam, sempurna pendengaran dan penglihatannya. Dan yang terakhir, dia memiliki pengetahuan yang luas. Berikut ini adalah 4 pokok dalam syariat Islam. Yang pertama adalah menguasai ilmu kitab Allah. Yang kedua, menguasai tentang sunnah Rasulullah. Yang ketiga, menguasai tentang ilmu takwil salaf. Dan yang terakhir adalah menguasai tentang qiyas. Berikut ini adalah pengesahan jabatan qadi. Nah, itu ada 2 redaksi. Yang pertama adalah redaksi langsung. Redaksi langsung yaitu aku angkat engkau, aku berikan jabatan ini kepadamu, aku berikan mandat ini kepadamu, dan aku wakilkan engkau. Yang kedua adalah redaksi tidak langsung. Yang pertama adalah aku menjadikan engkau sebagai pembantu dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, aku menopang kepadamu dalam melaksanakan tugas ini. Nah, redaksi tidak langsung ini ada 7. Namun inti dari redaksi tidak langsung ini adalah memberikan jabatan pengesahan kepada sang qadi, namun dengan kata-kata yang tidak secara langsung. Jadi kata-katanya itu tidak tersurat, melainkan tersirat. Nah, redaksi tidak langsung ini memiliki kelemahan dibanding redaksi yang langsung. Jadi lebih baik dalam melantik qadi itu menggunakan redaksi yang langsung, sehingga apa yang akan beliau nanti jalankan amanahnya akan berjalan dengan sungguh-sungguh. Berikut ini adalah tugas seorang qadi. Nah, tugas seorang qadi itu dibagi menjadi 2, yaitu qadi umum dan qadi khusus. Qadi umum di sini lebih memiliki hak yang luas. Ya, beliau itu bebas dalam bertindak. Tugasnya adalah yang pertama, menyelesaikan wewenang. Yang kedua, menyelesaikan harta mawaris. Yang ketiga, menyelesaikan hukuman had. Yang keempat, menyelesaikan tindak pidana. Dan berikutnya yaitu memeriksa saksi-saksi, memeriksa wilayah. Dan yang terakhir, beliau itu harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Quran Surat As-Sod yang menerangkan bahwa dalam memberi keputusan hukum, beliau harus adil kepada semuanya, kepada orang yang lemah maupun kepada
kepada orang yang kuat. Nah, yang kedua adalah hakim atau kodi yang khusus. Tugasnya itu hanya dua, yaitu mengurusi hutang piutang, tidak mengurusi masalah pernikahan. Nah, yang kedua adalah mengurusi persengketaan yang memberikan saksinya itu melalui pengakuan dan tidak memberikan saksi melalui bukti. Berikut ini adalah pengertian mengenai jihad. Dalam bahasa Arab, jihad berasal dari kata jahada yang berarti kekuatan ataupun kemampuan. Dalam arti lain, jihad juga diartikan sebagai peperangan. Nah, di dalam kamus bahasa Indonesia, jihad ada 3 pengertian. Yang pertama, jihad adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai suatu kebaikan. Yang kedua, jihad berarti upaya yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan agama Allah dengan mengorbankan harta, jiwa, dan raga. Dan yang terakhir, jihad berarti usaha yang sungguh-sungguh dalam berperang melawan kekafiran untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah dijelaskan bahwa terdapat 2 wewenang pimpinan jihad. Yang pertama, pimpinan jihad itu bertugas mengurusi semua seluk-beluk dan semua strategi untuk perang. Nah, yang kedua adalah pimpinan jihad itu hanya mengurusi strategi perang saja. Berikut ini penjelasan mengenai jabatan mazhalim. Nah, tugas dan wewenang mazhalim yaitu memberantas kezaliman. Oleh karena itu, hal itu dapat mendorong orang-orang untuk senantiasa berperilaku adil dan tidak berperilaku yang zalim. Harusnya yang menempati jabatan sebagai mazhalim adalah orang-orang yang ditakuti di dalam masyarakat, orang-orang yang berwibawa, dan orang-orang yang warok. Dahulu di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah telah disebutkan bahwa dahulu terdapat orang yang kuat, dan kuatnya itu hingga merajalela, hingga selalu menindas orang-orang yang lemah, hingga orang-orang yang lemah itu selalu kalah dalam hal apapun. Namun dahulu di zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau dapat mengatasi dalam masalah kepemimpinannya untuk selalu menegakkan keadilan dan senantiasa menindas, menghancurkan kezaliman. Nah, Umar bin Abdul Aziz karena wewenang dan strategi dalam pemerintahan yang kuat dan tanggung jawab serta amanahnya, beliau selalu terapkan hingga pemerintahannya berjalan dengan lancar. Tugas-tugas mazhalim yaitu sebagai pemberantas korupsi, sebagai penanganan kepada pemerintah, kepada pejabat pemerintah yang tidak taat, kepada pejabat pemerintah yang senantiasa egois dalam mengambil suatu kebijakan. Jadi mazhalim di sini tugasnya lebih berat. Beliau harus berwibawa hingga dapat menjadi orang yang ditakuti di kalangannya, hingga orang-orang tak mampu lagi berani dalam melakukan kezaliman, hingga tegaklah keadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis pimpinan jihad, analisis jabatan kodi, analisis jabatan mazhalim di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.